menjadi usaha kopra di Desa Lona sangat sibuk. Sebelum diasapi, bagian bawah para-para harus diamankan dengan pelepah kelapa basah yang diselipkan. Untuk memperkuatnya, dibuat ikatan dari seutas akar tali yang juga masih basah. Ini bertujuan agar dasar para-para nantinya tidak tersulut oleh api yang terkadang muncul pada proses pengasapan. Barulah kemudian akan ditumbuk sabut kelapa di bawah para-paranya. Sabut kelapa kondisinya cenderung rata, yakni telah tua dan setengah kering. Ini bukan dari penjemuran, akan tetapi karena kelapa untuk kopra sendiri dibuat dari kelapa yang telah cukup tua. Tumpukan sabut diposisikan pada cerukan kecil di bawah para-para. Cerukan yang sengaja dibuat sehingga volume tumpukan sabut tidak terlalu tinggi. Meski sebenarnya volume jumlah sabut kelapa yang ditumpuk cukup banyak. Normalnya bahan baku kopra akan diasapi hingga esok hari. Kelompok pembakar akan berjaga sepanjang malam untuk menjaga agar asupan sabut kelapa di bawah para-para tetap stabil. Di Desa Nonong misalnya, sehari-hari warga banyak mengolah kelapa menjadi minyak. Tahap pertama, kita harus mengupas sabut kelapanya terlebih dahulu dengan linggis. Cara ini disebut dengan istilah basuki. Batok kelapa akan mudah diolah jika potongan kita telah mengenai urat batoknya. Kita dapat menandai posisi tebasan golok pada garis urat yang biasa terdapat pada batok. Meskipun demikian, tebasan dan tenaga yang kita keluarkan harus terukur dan bertenaga, sehingga sangat kecil kemungkinan untuk meleset dan ataupun berbalik arahnya. Proses selanjutnya adalah mencukil daging kelapanya. Istilahnya bacukil kelapa. Kita harus menggunakan cukilan yang kuat. Terkadang daging kelapa cukup kuat menempel pada batoknya. Bahan membuat minyak kelapa paling baik adalah kelapa yang tua. Jika semakin kering, daging kelapa akan semakin sulit dicukil. Air pada daging kelapa juga jauh berkurang jika diperas, sehingga hasil santannya sedikit. Parutan cukup digunakan parutan biasa tetapi yang memiliki mata parut yang besar. Ini bertujuan untuk mempercepat proses parutan supaya kelapa tua juga mudah diparut. Parutan kelapa harus langsung diperas, sehingga air santannya masih cukup banyak karena kandungan airnya belum banyak menguap. Kandungan yang terdapat pada santan kelapa adalah lemak dan berbagai zat lainnya. Meskipun demikian, konsumsi kita pada santan harus pada batas yang wajar, sehingga tubuh kita tidak mengandung terlalu banyak minyak dan lemak. Santan yang telah diperas kemudian kita diamkan selama semalam, tepatnya hingga kepala minyaknya naik dan terpisah dari air. Santan yang telah direndam semalam kemudian diambil kepala santannya. Cara paling mudah adalah dengan menggunakan saringan santan. Kepala santan berbentuk seperti busa kental yang mengapung di permukaan air. Dengan hanya memasak kepala santannya saja, proses pembuatan minyak kelapa akan lebih cepat. Sebab kita tidak perlu melakukan proses pengeringan minyak lebih lama. Kepala minyak ini akan dimasak selama 2 hingga 3 jam dengan terus dididihkan. Hanya saja kita perlu menjaganya dengan mengaduknya terus-menerus, sehingga tidak ada kepala santan yang menempel di bagian tepi wajan. Setelah 3 jam, barulah akan mulai terpisah antara minyak dan ampasnya. Ditandai dengan berubahnya warna cairan menjadi seperti warna kopi susu. Kita harus segera menyaringnya. Ampas akan tertinggal di saringan, sementara minyak akan masuk ke dalam panci. Ampas minyak kelapa dalam bahasa setempat disebut tai minyak. Di Jawa sering disebut dengan istilah balunduk atau galinduk.
Galindo inilah yang oleh orang Banggai sering dijadikan bahan tambahan membuat sambal. Untuk membuat sambal tahi minyak akan digunakan rica atau cabai kecil yang super pedas. Cabai dan bumbu lainnya akan dihaluskan terlebih dahulu. Barulah setelah sambal jadi, akan ditambahkan galindo di atasnya. Baru kemudian kita ulek lagi hingga semua bahan bercampur menjadi satu. Bu, ini tahi minyaknya, Bu. Sambal tahi minyak ini cukup populer di kalangan masyarakat Banggai. Asal mulanya dibuat oleh para perantau suku Bugis yang datang ke Banggai. Akan tetapi, kini dibuat oleh hampir seluruh masyarakat Banggai. Biasanya, sambal tahi minyak adalah pasangan olahan onyop atau papedanya orang Sulawesi Tengah. Cara membuatnya, tepung sagu harus dicairkan dahulu dengan air dingin, lalu diaduk-aduk hingga menjadi encer. Inilah onyop khas Banggai. Teksturnya sangat lembut, menyerupai jenang sumsum di Jawa. Hanya saja, karena dibuat dari tepung sagu, tampak lebih kenyal dan mengkilap. Bak onyop adalah istilah Banggai untuk menyebut makan dengan onyop sagu. Lauk bisa berupa ikan kuah santan dan sambalnya dari sambal tahi minyak. Bak onyop bukan hanya sekedar makan, akan tetapi telah menjadi cara masyarakat Banggai melewatkan kebersamaan dengan makan bersama. Sudah matang dan dapat diangkat. Ikan diproses lebih lanjut saat masih hangat. Pertama, yang harus dipisahkan adalah bagian kepalanya. Baru kemudian bagian tulang ikan, ekor, dan durinya. Bagian ini harus kita pisahkan secara seksama, sehingga tidak ada yang tertinggal bersama daging ikan. Tahap berikutnya, daging ikan cakalang harus kita suar-suir. Ini sekaligus untuk memeriksa duri ikan yang mungkin masih tertinggal. Ukuran suar-suir dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Semakin lembut, semakin baik. Bahan utama membuat olahan lalampa adalah beras ketan putih. Bahan baku lalampa harus ditapis dahulu sehingga bersih. Kerikil atau kulit beras yang ada dapat dipisahkan dengan cara ini. Beras ketan yang telah bersih harus dicuci pada air mengalir. Istilahnya dilimbang. Intinya adalah membuang butiran halus akibat penggilingan, sehingga beras ketan menjadi lebih bersih dan kesat. Selanjutnya, beras ketan harus dikukus hingga matang. Olahan lalampa adalah makanan khas yang dapat dibuat oleh siapa saja di Sulawesi Tengah, sehingga olahan ini seringnya hanya dibuat secara rumahan saja. Secara jumlah bahan baku, skalanya memang tidak pernah banyak kecuali pada acara besar tertentu. Santan direbus hingga mendidih. Santan ini akan digunakan sebagai bahan mengaron beras ketan yang dikukus. Lama memasak santan ini kira-kira selama setengah jam. Kita harus mengaduknya agar tidak pecah atau mendidih terlalu panas. Uniknya, beras ketan dicampur dengan santan di wadah berbeda.
Proses mengaron ini tidak sama, misalnya dengan cara membuat olahan lain semisal buyu ataupun katiri. Kedua bahan dicampur saat masih panas. Dengan tambahan santan, beras ketan putih ini akan menjadi semakin harum. Semakin banyak santan yang ditambahkan, semakin baik, karena rasa olahannya nantinya akan menjadi semakin kuat. Bumbu olahan lalampa adalah rica atau cabai merah. Masyarakat Sulawesi menyukai rasa pedas yang kuat. Otomatis rica yang harus kita tumbuk juga banyak. Bumbu lainnya adalah bawang merah dan putih. Bumbu kemudian ditumis. Daging ikan ditambahkan saat bumbu sudah matang. Proses memasak isi lalampa ini sekitar seperempat jam. Tidak boleh terlalu lama sebab daging tunanya akan menjadi terlalu kering. Bungkus olahan lalampa adalah daun pisang. Ketan akan diisikan sekitar 2 centong nasi. Baru kemudian diberi tambahan isi di atasnya. Barulah daun pisang digulung. Secara otomatis bentuk lalampa akan berubah menjadi lonjong. Baiknya daun pisang terdiri dari 2 atau 3 lapis supaya tidak sobek saat dibakar. Proses membungkus ini baiknya dilakukan saat masih hangat, karena beras ketan masih sangat lunak dan mudah dibentuk. Sebagai penutup, bungkusan dikunci dengan lidi kecil di kedua ujungnya. Selain lalampa, beras ketan dapat diolah menjadi gogos. Gogos dibuat dari bahan yang sama, akan tetapi tanpa isi ikan. Bentuk gogos biasanya adalah segitiga dan hanya berisi ketan saja. Gogos akan dijepit berpasangan dengan bambu. Lalampa dan gogos dapat dibakar secara bersamaan. Ini adalah proses terakhir membuat olahan tradisional banggai ini. Kedua olahan dapat kita bakar hingga pembungkusnya layu dan berubah warna. Sebenarnya, isi di dalam bungkus olahan ini telah matang semuanya. Membakar ini lebih pada tujuan estetik, agar bungkus yang terbakar dapat memunculkan kesan hangat pada olahan di dalamnya. Kedua olahan ini sangat nikmat disantap saat masih hangat. Proses membakar ini seringnya dilakukan pada saat olahan dijajakan. Jadi, ketika konsumen membeli, olahan yang dijajakan sedang hangat-hangatnya. Komunitas masyarakat Bugis di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah cukup banyak. Sehingga tak heran jika di kota Luwu misalnya, banyak yang mengolah beras ketan putih menjadi olahan katiri. Sejenis kue lapis, tetapi ini khas suku Bugis. Beras ketan putih harus dicuci dahulu dan dilimbang beberapa kali agar bersih. Tahap selanjutnya adalah membuat aronan beras ketan. Santan dimasak terlebih dahulu dengan ditambah sedikit garam, baru kemudian ditambahkan pewarna dalam takaran secukupnya. Setelah cukup diaduk, beras ketan lalu dimasukkan. Proses pembuatan aronan ini memang khas untuk kue katiri, yang mana nyala api tidak boleh terlalu besar. Selain itu, kita harus terus mengaduknya hingga beras ketan menjadi setengah matang dan serupa bubur. Beras ketan kemudian dipindahkan ke dalam soblok, kemudian dikukus hingga matang. Beras ketan akan matang setelah dikukus selama setengah jam. Barulah kemudian kita dapat memindahkannya ke atas talam atau loyang. Seringnya adalah talam plastik, sebab dengan talam plastik bahan dapat ditekan-tekan agar menjadi padat dan rata. Selanjutnya
kita dapat mengoleskan adonan lain yang merupakan campuran telur ayam dan gula. Adonan yang dioleskan ini adalah adonan pembatas. Kita tidak boleh mengolesnya terlalu banyak, sebab nanti masih akan ada adonan lain yang ditambahkan. Adonan untuk lapisan kedua paling utama adalah gula merah. Gula merah diparut hingga halus, kemudian ditambah dengan bahan-bahan lain, semisal gula pasir, santan, dan juga telur ayam. Semua bahan ini harus kita kocok hingga mengembang. Untuk membuat kue katiri, adonan kedua ini tidak boleh dikocok dengan mesin, semisal blender, karena hasilnya malah akan susah mengembang. Lapisan kedua kue katiri dituangkan saat ketan sedang dikukus. Ini adalah satu-satunya cara membuat lapisan kedua. Jika dituangkan di luar pengukusan, tidak dapat mengembang seperti diharapkan. Dul, kalau sudah matang, angkat ya. Oh, ya Bu. Kue katiri matang setelah dikukus selama kurang lebih setengah jam. Kita harus ekstra hati-hati saat mengangkatnya, sebab kue ini sangat panas dan masih lembek. Loyang atau talam harus didinginkan selama beberapa puluh menit dahulu. Barulah kue katiri dapat dipotong atau dikemas. Bu, ini Bu yang sudah matang, Bu? Ya. Ini aja Bu ya, yang sudah dipotong. Enak Bu. Saya tinggal ke belakang lagi Bu. Katiri dapat dipotong setelah dingin. Itu pun harus dengan pemotong yang tajam dan tipis, sehingga hasil potongannya halus. Sebagai kue basah, katiri hanya dibuat ketika ada pesanan saja. Biasanya dari konsumen yang sedang pesta atau sedang menggelar acara tertentu. Untuk mempercantik, di atas kue ditaruh potongan kecil daun pandan.